Souta. Kasus Souta muncul setelah akun X bernama Nathaniel mengunggah utas berisi SS percakapan pribadi sejak pertengahan 2023. Dalam pesan itu, Souta melakukan fanservice berlebihan dan boyfriend roleplay, termasuk mengirim rayuan romantis, mengajak mandi bersama, serta meminta ciuman kepada korban. Padahal korban telah mencantumkan bahwa dirinya masih minor pada bio di media sosialnya. Setelah bukti itu beredar luas, Souta mengeluarkan surat klarifikasi yang mengakui keaslian seluruh percakapan. Ia menyatakan tidak mengetahui usia korban saat itu, tetapi tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Souta juga mengaku telah minta maaf langsung kepada korban dan menyatakan siap menerima konsekuensi atas perbuatannya. Setelah kasus ini viral, banyak orang lain ikut angkat bicara mengenai pengalaman mereka dengan Souta, mulai dari mantan pasangan hingga rekan kerja. Ia mengaku pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan karena mendapatkan banyak hujatan. Akhirnya Souta menghapus seluruh kontennya dan mengumumkan berhenti menjadi VTuber. Akemi Nekomachi menjadi kontroversial setelah muncul tuduhan mengenai peristiwa yang terjadi sekitar 10 tahun sebelum dirinya menjadi VTuber. Kasus ini mulai ramai ketika seorang pengguna X bernama Minto mengunggah beberapa cuitan yang mengisyaratkan adanya korban dari Akemi yang masih minor tanpa mengungkap identitas maupun detail kejadian. Setelah unggahan itu viral, agensi Grafty melakukan penelusuran internal dan memutuskan untuk mengeluarkan Akemi dari grup. Dalam pernyataannya, Grafty menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan berbagai pihak. Akemi kemudian membuat surat klarifikasi yang mengakui bahwa dirinya memang melakukan kesalahan pada tahun 2016, meminta maaf kepada korban, serta memilih tidak mengungkap rincian kejadian karena menghormati permintaan korban yang ingin tetap menjadi anonim. Menurut informasi yang disampaikan pihak yang mengaku mewakili korban masih mengalami trauma hingga sekarang dan masih menjalani perawatan mental. Rincian mengenai apa yang sebenarnya terjadi belum pernah dipublikasikan karena seluruh pihak menghormati keinginan korban untuk menjaga privasinya. Namun dari postingan beberapa orang yang beredar, diduga ia melakukan pemerkosaan terhadap minor sekitar 10 tahun yang lalu. Kobo Kanehiro sempat menjadi perbincangan setelah mengunggah foto karangan bunga pemberian para fansnya dengan caption yang sangat singkat, yaitu "Ini juga makasih". Berbanding terbalik dengan unggahan satunya, di mana Kobo terlihat memberikan caption yang lebih niat pada karangan bunga yang diberikan oleh Bang Dillon secara pribadi. Padahal karangan bunga yang diberikan ini hasil patungan dari para fansnya, sehingga banyak orang merasa respon Kobo itu terkesan kurang menghargai usaha dan biaya yang telah dikeluarkan oleh para fans. Mereka merasa apresiasi yang diberikan kepada Bang Dillon jauh lebih spesial dibandingkan para fansnya yang juga ikut berkontribusi dalam usaha bersama memberikan karangan bunga itu. Beberapa juga bahkan menuduh Kobo ini memiliki star syndrome, yaitu kondisi di mana seseorang yang sudah terkenal merasa dirinya lebih penting dari orang lain dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya, termasuk para fans, dengan kurang baik. Ryune Staci menjadi viral karena tuduhan melakukan berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap banyak korban yang masih minor sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Ada banyak tindakan yang ia lakukan, seperti melakukan pemerasan menggunakan VCS korban, gaslighting, dan tindakan manipulasi lainnya. Ia dilaporkan sering mengganti serta memperbanyak akun media sosial dan nomor telepon untuk memanipulasi, menghubungi kembali, dan menekan mental para korbannya. Jumlah korban pastinya belum diketahui, tetapi diperkirakan telah mencapai lebih dari 100 orang. Pada Juni 2024, ia pun membuat pernyataan maaf kepada seluruh korban, menyatakan menyesal di perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Cheva Reizu menjadi kontroversial setelah muncul tuduhan bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap fansnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Cheva diduga mengirim foto Johnny-nya kepada fansnya, serta mengajak minor untuk bertemu di hotel. Setelah kasus itu viral, Cheva mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf. Dalam video tersebut, ia mengakui kesalahannya, tetapi isi klarifikasinya juga menuai kritik karena dianggap lebih banyak menyalahkan diri sendiri dan terkesan menempatkan dirinya sebagai korban. Setelah berbagai kritik bermunculan, Cheva kemudian merilis surat permintaan maaf dan mengumumkan bahwa ia berhenti menjadi VTuber. EXO Wolfensir menjadi viral setelah sejumlah orang mengungkap dugaan perilaku tidak pantas yang dilakukannya kepada beberapa viewer, termasuk korban yang masih minor. Dugaan tersebut mencuat setelah VTuber bernama Andi Adinata menyinggung masa lalu EXO di media sosial, yang kemudian diikuti oleh utas berisi kesaksian dan SS percakapan dari beberapa korban. Dari beberapa utas itu, EXO diduga sering mengirim pesan bernada genit dan mengarah ke seksual kepada para korban melalui Discord maupun Instagram. Beberapa korban mengaku menerima rayuan, ajakan yang
bernuansa seksual, hingga pembicaraan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah kasus itu menyebar luas, EXO kemudian mengeluarkan surat permintaan maaf kepada komunitas dan pihak yang merasa dirugikan. Dalam surat itu, ia juga mengumumkan bahwa seluruh aktivitas VTuber dengan identitas EXO dihentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Umi Dera Yuda yang dikenal dengan nama Mr. Trash Dubbing atau Umi Dera, ini sebenarnya bukan VTuber, melainkan seorang YouTuber. Ia menjadi kontroversial setelah membuat live dengan konten membuat tier list VTuber Indonesia. Yang jadi masalah bisa Anda lihat sendiri. Ia memberikan penilaian dalam tier listnya ini menggunakan kategori yang dianggap melecehkan, dan juga ia mengomentari avatar VTuber dengan candaan yang tidak pantas. Kontroversinya semakin membesar setelah Dera mengunggah video klarifikasi yang mana ia berulang kali menjelaskan bahwa dirinya menganggap karakter VTuber dan orang di baliknya itu adalah dua hal yang berbeda, sehingga menurutnya candaan itu hanya ditujukan kepada karakternya saja. Namun penjelasan itu malah menuai kritik karena dianggap tidak memahami konsep VTuber, yang identitas karakternya tidak bisa dipisahkan begitu saja dari orang yang memerankannya. Setelah menerima banyak kritik, ia akhirnya mengeluarkan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya. James Jorgan, VTuber bernama James Jorgan ini punya banyak kontroversi. Salah satu kontroversi terbesar adalah tuduhan menggunakan nomor orang lain sebagai kontak darurat pinjol tanpa izin. Beberapa orang mengaku dihubungi debt collector karena nama asli James dicantumkan sebagai peminjam atau penjamin utang. Selain itu, ia juga dituduh beberapa kali meminjam uang kepada teman dengan alasan yang belakangan dianggap tidak benar. James juga dituduh sering mengarang cerita tentang dirinya atau biasa disebut mendongeng handal. Dari berbagai kesaksian, ia pernah mengaku sebagai anak mafia, memiliki perusahaan di Dubai, memiliki hubungan dengan keluarga Soeharto, pernah bertunangan, dan lain-lain. Ia juga dituduh menyebarkan fitnah terhadap mantan pasangannya dengan mengklaim mantannya selingkuh, hamil di luar nikah, dan dibuang keluarganya. Ada juga korban lainnya yang mengaku pernah difitnah sebagai mantan James, bahkan disebut pernah bercocok tanam dengannya, serta fotonya saat berganti pakaian disebarkan kepada orang lain. Kontroversi lainnya meliputi tuduhan membocorkan rahasia percakapan dalam circle-nya, bergosip dan merendahkan VTuber lain, menjalin hubungan dan melakukan percakapan tidak pantas dengan korban yang masih minor, tidak menepati giveaway yang dijanjikan, serta menghilang setelah meminta komisi gambar. Setelah seluruh tuduhan itu viral, James mengunggah video permintaan maaf, menghentikan aktivitas channelnya, dan menghilang dari dunia VTuber. Nemutaka Yuta dikenal sebagai mantan CEO agensi VTuber Yume Reality. Ia menuai kontroversi setelah dirinya kembali muncul ke publik dan menggunakan sejumlah akun milik mantan talent agensinya yang sudah graduate. Namun kontroversi malah jadi semakin berkembang setelah sejumlah mantan talent dan pihak lain mengungkap berbagai pengalaman negatif yang melibatkan dirinya. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah pengakuan dari Neko Yamasena yang menyatakan pernah menjalin hubungan dengannya saat dirinya masih minor. Dalam pernyataannya, Sena menuduh Yuta melakukan manipulasi emosional, memberikan tekanan mental selama hubungan berlangsung, serta menyebabkan dirinya mengalami depresi, hingga memutuskan berhenti sekolah formal dan mengambil program paket C. Sena juga mengaku bahwa foto-foto dirinya saat masih minor pernah digunakan dalam sebuah video tanpa persetujuannya. Tuduhan lain yang muncul mencakup dugaan perlakuan tidak profesional terhadap talent, komentar yang dianggap merendahkan, serta pengelolaan agensi yang dinilai bermasalah oleh sejumlah mantan anggota.